Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Dan hari ini saya akan kasih tahu kamu 5 perbedaan antara kalimat copywriting dan kalimat writing. Copywriting, writing. Oke? Perlu Anda ketahui bahwa kalimat-kalimat copywriting dan writing, atau bisa disebut dengan kalimat tulisan blog, ya. Kalau kita katakan dalam bahasa digital marketingnya adalah writing. Jadi copywriting dengan writing itu berbeda ya. Banyak orang yang salah dalam menafsirkan antara kalimat itu, dan banyak juga orang yang mencampurkan bahwa kedua hal tersebut serupa dan sama. Bahkan itu hanya sebuah tulisan saja. Nah, di dalam konsep belajar digital marketing gratis di dunia sudah dijelaskan bahwa banyak sekali perbedaan copywriting dan content writing. Content writing artinya sesuatu yang ditulis hanya berdasarkan informasi. Itu content writing. Dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik. Kalau copywriting adalah sesuatu yang disajikan untuk mengarahkan penjualan sehingga siapapun orang yang membacanya akan terprospek untuk membeli produk tersebut. Jadi arahnya itu tentu berbeda. Dan maksud tujuannya serta goalsnya juga berbeda. Nah, di sini saya akan membagikan kepada kamu 5 jenis perbedaan mana kalimat copywriting dan mana kalimat content writing. Oke, tetap di sini aja dan jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya tunggu 5 detik dari sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan jangan lupa di-share, komen, dan request materi apa. Nah, sebelum itu saya akan informasikan kepada kamu, misalnya kamu ingin belajar digital marketing secara premium ya, terus pengen punya legalitas bukti yaitu sertifikat. Nah, perhatikan bahwa saya membuka kelas premium kursus belajar digital marketing di rumah aja secara berbayar, dan ini tentu sangat murah. Biaya kursusnya itu dimulai dari 100 ribuan sampai 1 juta. Di sini juga berbagai macam, banyak banget materi-materi yang sudah kami buat. Nah, termasuk materi saya adalah jago nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir orderan, belajar bahasa hypnoselling, terus penawaran strategi dalam masa corona, terus pemasaran digital, strategi pemasaran untuk pemula, ini teknik psikolog ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dan ikut kursusnya, di sini ada berbagai macam biaya kursusnya ya. Ini Anda tinggal bergabung di sini, nanti belajarnya lewat online, serta nanti kita akan dipandu ya, memandu Anda secara online juga menggunakan conference, Zoom atau webinar. Oke. Dan untuk pembelian silakan Anda hubungi kami di nomor 0812 8603 9985. Itu nomor saya. Oke? Kita back to the topic. Oke, di sini 5 perbedaan kalimat copywriting versus kalimat writing bersama Mos TV. Oke, pola tulisannya dari sini karakternya ya. Kita masuk karakter copywriting. Nah, kalau karakter copywriting itu sendiri, perhatikan baik-baik di layar Anda. Pola tulisan akan mendorong ke penjualan atau prospek. Nah ya, itu jenis kalimat copywriting. Lalu yang kedua, mengarahkan tujuan supaya calon prospek segera mengambil tindakan. Artinya kita arahkan sebuah tujuan supaya calon prospek atau calon pembeli bisa melakukan take action membeli produk kita. Yang ketiga adalah melibatkan peranan pola tulisan yang memancing emosi pembaca. Misalkan ada sebuah kalimat seperti ini terbatas produk ini, ya kan, produk ini cocok buat kamu dan ini terbatas, tinggal 3 orang terakhir saja yang beruntung akan mendapatkan produk ini. Anda bisa bayangkan ketika Anda dibatasi penjualan yang terjadi, maka emosinya untuk memiliki produk itu semakin memuncak ya, semakin tinggi lagi hasratnya, keinginannya semakin tinggi, sehingga kalau misalnya dia tidak buru-buru melakukan take action, maka akan kehilangan produk tersebut. Anda bisa bayangkan kalau misalnya produk tersebut terdapat 100 unit atau 100 produk, tentu Anda tidak akan takut kehabisan. Nah, karakter jenis copywriting adalah selalu melibatkan emosi si
calon pembeli. Emosi bukan berarti bentuknya marah, tapi keinginan tinggi itu dipancing dari sebuah kalimat copywriting. Sampai sini paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah selalu menggunakan media website, email, iklan, sosial media sebagai platform pemasarannya. Kalau dahulu media copywriting bisa menggunakan radio, TV, terus brosur, pamflet, ya baliho, ya kan, sebar-sebar brosur. Terus yang sering ditempel-tempel di tembok itu kayak sedot WC. Itu cuman, kalau sedot WC itu juga bukan kalimat copywriting. Itu cuman hanya sekedar info gitu ya. Tapi kalau Anda melihat di brosur-brosur Alfamart itu ada kalimat-kalimat copywritingnya, lalu ada harga coretnya. Nah, itu sering banget digunakan konsep copywriting. Nah, itulah metode copywriting. Kuncinya kalau Anda melihat promo dan tujuannya itu seperti membatasi, seperti membuat ini seperti produk yang limited edition, itu adalah sudah tujuannya adalah kalimat copywriting untuk menargetkan penjualan. Nah, kalau content writing itu karakternya seperti ini teman-teman. Pertama, kalimat content writing fokusnya bercerita untuk menghidupkan informasi tentang bisnis Anda. Misalkan Anda memiliki perusahaan proyektor, lalu Anda mendapatkan brand produk baru, misalnya dari Panasonic atau NSC atau apapun itu, Toshiba. Nah, Anda fokus menginformasikan saja seperti berita biasa bahwa terdapat ada unit baru masuk. Ya, udah seperti itu aja. Diinformasikan pada tanggal sekian, ya kan, bahwa produk kedatangan 1000 unit. Ya udah, itu hanya sekedar informasi, seperti berita, news feed aja. Nah, kedua, hanya sebuah informasi untuk pembaca yang dia bisa mendapatkan untuk menikmati. Contoh kalimat informasi content writing, misalnya tips merawat, ya. Kalimat apalagi content writing, misalnya tips merawat proyektor, tips cara mencegah ini. Nah, itu semua berbentuk tutorial, tips, informasi. Nah, yang ketiga, membangun interaksi like, now, dan kepercayaan secara waktu ke waktu. Jadi secara seiring waktu, apapun itu ada updatean, yang dibangun hanyalah sebuah like, kepercayaan yang semakin tinggi, dan apapun itu. Nah, keempat adalah konten berbentuk panjang, contohnya 1000 kata, seperti koran atau berita. Anda melihat koran yang begitu panjang, korannya itu adalah kalimat content writing. Jadi dia fokus pada suatu tema yang dibahas, permasalahan yang dibahas, kasus yang dibahas. Jadi bedakan copywriting dengan content writing itu sangat beda sekali, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya untuk kamu memperjelas kamu dalam belajar nih, Anda sebagai pemula yang sedang berusaha belajar untuk membuat kalimat copywriting, kalimat promosi, ya bagaimana yang tepat untuk iklan di Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada kamu secara simple dan sederhana, ya, supaya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang menarik yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Nah, pertama, perhatikan baik-baik di depan kamera Anda. Di sini ada dua aser yang sama, ya. Ada dua unit aser yang sama. Yang pertama menggunakan kalimat copywriting. Nah, kalau copywriting dia kalimatnya seperti ini. Buat mini studio Anda di rumah bersama dengan aser, ya kan? Jadi ini benar-benar kalimat copywriting itu selalu memberikan apa ya? Bisa dikatakan memberikan sebuah bayangan atau gambaran kepada si calon pembeli ketika dia membeli produk tersebut. Pasti dia akan terbayang, oh iya ya, kenapa ya saya nggak kepikiran buat mini studio atau mini teater di rumah dengan proyektor aja, beli aja lah. Nah, jadi itu udah kena, kliknya udah kena, clickbaitnya udah kena. Jadi ada bahasa clickbaitnya udah kena. Nah, kalau yang kedua ini yang kita lihat di bawah ini aser, ada tulisannya Acer Projector Solution. Nah, ini adalah kalimat content writing yang dia jelaskan, ya udah ini Acer untuk solusi proyektor. Udah gitu aja. Sebagai media proyektor gitu. Jadi yang di bawah itu kalimatnya fokus ke content writing, yang di atas copywriting. Kuncinya di copywriting adalah rahasianya dengarkan baik-baik supaya mendapatkan clickable. Nah, yang kedua adalah kamera. Seringkali bukan Anda melihat sebuah penawaran, tapi dia begitu banyak ini informasinya,
ya, seperti 18 megapiksel, terus di WiFi supported segala macem ya kan, padahal apa ya, customer itu tidak menghafal ini gitu. Yang mereka tahu cuma hanya sebagian kecil aja. Oh ini 15 megapiksel, oh ini resolusinya sampai segini, udah. Mereka nggak mungkin hafalin fitur-fiturnya gitu ya kan. Nah, lebih baik kita buat sebuah kalimat penawaran seperti ini. Misalnya Anda ingin membuat brosur ya kan, tidak apa-apa bikin content writing kayak gini, tapi kurang kena di dalam clickable-nya gitu loh, di dalam sebuah pemetaan copywriting. Coba buat seperti ini. Terbukti hasil jepretan objek semakin terlihat jelas karena 18 megapiksel kapasitas tidak membuat Anda buram. Jadi gitu ya. Jadi lebih lebih kena ke dalam sebuah solusi. Nah, sekarang saya sudah melihat beberapa brosur sudah tidak menggunakan metode yang pertama ini yang menjelaskan begitu banyak fiturnya, padahal tuh customer tuh bodoh amat ya. Yang penting mereka bisa melihat apa sih impact yang dari ketika saya beli produk ini, apa sih impactnya, apa sih hasilnya, apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya. Ya balik lagi, kalau Anda hanya menjelaskan sebuah fitur, yaitu customer cuman cukup oh ya udah itu selesai gitu. Misal saya sekarang ini minum kopi. Nah, kopi ini selalu dahulu kopi itu cuman hanya bilang misalnya kopi ini menjelaskan tentang ini dibuat dari biji-biji kopi ini dibuat dari ini diekstrak dengan ini. Orang tuh nggak peduli. Cuman orang tuh kena klik copywritingnya, artinya klik itu kayak kena sentuh hatinya ketika dia membaca, rasakan kenikmatnya setiap hari dengan kopi ini. Jadi kayak kita disuruh merasakan kenikmatannya. Memang betul. Tapi kalau bisa dikasih tahu fitur kopi ini adalah campurannya dengan ini, customer tuh nggak peduli. Kecuali customernya itu detail lah ya. Jadi bedakan orang itu ingin membeli dan orang itu ingin mencari informasi, beda. Kalau ingin membeli, dia itu hanya ingin mengetahui manfaatnya, itu yang utama. Setelah itu informasinya sisa. Tapi kalau orang mencari informasi, dia akan mencari secara detail. Nggak semua manusia yang ada di dunia ini itu detail. Detail itu diperlukan ketika dia sudah memiliki produk itu atau dia sedang berusaha memperbandingkan produk itu. Tapi kalau orang yang butuh, dia akan mencari manfaatnya. Maka kalimat copywriting selalu mengarahkan kepada sebuah manfaat daripada produk itu sendiri. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya lagi. Yang ketiga ini gini, ini adalah sebuah alat fitness. Jika Anda melihat yang bagian atas, ya kan, ini alat fitness rumah loh. Nah, kalimat yang di atas ditulis seperti ini, dukung program pemerintah ya. Program PSBB ya, yaitu di rumah saja, gunakan cuma 30 hari, dapatkan perubahan, misalnya tambahin, dapatkan perubahan pada tubuh Anda, ya kan? Nah, memang kan rata-rata gini lah teman-teman. Rata-rata tuh orang tuh udah tahu ini adalah alat fitness di rumah, ya kan? Tetapi kalau kita gunakan sisipan bahasa dukung program PSBB di rumah aja, gunakan cuma 30 hari, sebenarnya pasti orang itu nggak mungkin gunakan setiap hari gitu. Cuman dia termindset 30 hari tubuh saya bisa ini nih karena kan alatnya deket gitu. Memang iya alatnya deket di rumah dia sendiri. Dia misalnya dia taruh di dapur atau bahkan di ruangan tamu, dia bisa lakukan setiap hari 30 hari dan rasakan perubahannya. Itu akan menjadi habit baru bagi dia. Dan menurut saya ini adalah sebuah solusi yang kita berikan. Nah, kalau misalnya kita menjual dengan metode yang di bawah, Anda perhatikan alat fitness duduk home fitness Rp 10 juta. Kayak gimana ya? Kamu mau nggak? Lu mau nggak dengan produk gua? Ya udah, kalau nggak mau, selesai urusan. Gimana coba? Jadi kalau saya pribadi tuh lebih memberikan sebuah solusi gitu kan, sebuah makna dan manfaat, ya kan? Anda bisa melihat di atas tuh, dukung program PSBB di rumah aja, gunakan alat fitness nih cuma 30 hari, rasakan perubahan pada tubuh Anda. Itu kan benar-benar klik ke dalam otak mereka gitu, otak calon pembeli. Oke lah, lanjut aja ya. Nah, ini yang ini nih. Kan kita udah tahu nih. Anda jangan baca dulu. Anda jangan baca. Lihat objeknya. Objeknya adalah buah apel. Anda sudah tahu ini adalah buah apel dan Anda sudah tahu manfaatnya. Lalu kalau misalnya cuma ditulis buah apel 20.000, ya menjual nggak? Menjual. Tapi kurang kena gitu ke dalam perasaan si calon pembelinya. Perhatikan kalimat yang di bawah. Bersihkan mulut Anda setelah makan berat. Makan nasi itu kan makan berat. Dengan pencuci mulut alami
buah apel asli for just ya kan Rp 20.000. Nah ini akhirnya orang mindsetnya itu mereka akhirnya mikir, iya juga ya, bersihin mulut ngapain saya sikat gigi, ya kan, mending saya makan makanan pencuci mulut seperti buah-buahan. Jadi akhirnya buahnya semakin laku. Padahal kan kalau bisa dibilang memang itu buah untuk pencuci mulut, tapi kalau kita kasih tahu, kita ingatkan ulang, orang akan semakin sadar. Jadi kuncinya adalah mengingatkan ulang. Nah, ada juga nih yang terakhir itu adalah lihat, jangan perhatikan dulu kalimatnya, tapi lihat objek barangnya. Ini adalah obat herbal jeli gamat yang sempat viral di tahun-tahun lalu tuh. Anda lihat, kita masuk ke content ratingnya dulu. Banyak banget bukan? Dikonsumsi cocok untuk penyakit sesak napas, ginjal, mah, lambung, jantung, paru-paru. Jadi bahkan saya pernah lihat itu postingan di marketplace Tokopedia ya, itu sampai 25 atau bahkan 100 ya manfaat. Gila, manfaatnya banyak banget ya kan. Bahkan dia tulis manfaatnya di sebuah gambar, itu banyak banget. Orang tuh kayak gimana ya, kurang clickable gitu ya, kurang clickable aja. Tapi kalau ketika Anda buat gini, 195 jenis penyakit dapat disembuhkan. Nah, orang kan penasaran, 195 penyakit itu apa aja nih? Ya kita jelasin nanti. Herbal ekstrak kunyit, herbal alami, nyaman di lambung dan enak di tenggorokan. Nah gitu, cakep nggak? Nyaman di lambung gitu ya. Buat orang penyakit mah, oh iya ini nyaman ya di lambung ya. Dan enak di tenggorokan. Waduh, mantep nih obatnya. Orang akan semakin penasaran, kenapa produk ini bisa nyaman di lambung? Karena produk ini adalah dari bahan herbal. Kenapa produk ini sangat aman? Karena terbuat dari kunyit, ya kan? Berapa jenis penyakit yang bisa disembuhkan? 195. Jadi orang akan diputar-putar. Tapi kalau misalnya ada perhatikan di bawah ini, langsung dijelaskan sampai 200. Ya kan, dijual jeli gamat, obat herbal, segala penyakit, ditulis. Tidak ditentukan angka penyakitnya berapa. Kalau segala penyakit, saya rasa penyakit sakit hati juga bisa disembuhkan. Makanya dibilangkan segala penyakit. Jadi nggak logis gitu ya. Tapi kalau ditulis 195 penyakit yang bisa disembuhkan, itu lebih ideal gitu loh. Ya kan, lebih ideal gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya konsep copywriting. Terkesan sederhana, tapi ada sebuah seni kalimat yang benar-benar menyentuh keperasaan si calon pembeli. Itu yang pertama kuncinya. Kedua adalah menyentuh ke calon pembeli, menyentuh keperasaan. Kedua adalah sebuah solusi yang ditawarkan. 3 manfaatnya. Keempat, tidak menghabiskan waktu, ya kan. Kelima, menargetkan si calon pembeli untuk men-take action gitu. Keenam, melibatkan emosinya, ya kan. Ketujuh, bisa membandingkan mana ini kalimat sebuah target penjualan, mana ini kalimat informasi, itu beda. Nah, itulah tutorial belajar digital marketing copywriting bersama Amos TV. Jangan lupa subscribe, komentar, dan share supaya saya tetap semangat untuk membagikan informasi yang positif ini kepada kamu. Bagikan kepada teman-teman kamu juga, atau network kamu, atau komunitas kamu, untuk bisa mempelajari sama-sama dengan kamu. Mari kita pintar bersama-sama dan sukseskan Indonesia cerdas.